Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pembelajaran biologi inovatif. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran biologi berbasis sains atau kearifan lokal. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Mia Mesyarah sebagai moderator dan penyaji pertama, Vega Ersalina sebagai penyaji kedua, dan Diani Citra Rosi sebagai penyaji ketiga. Baiklah, saya Mia Mesyarah akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses untuk membantu peserta didik belajar dengan baik. Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Menurut para ahli pembelajaran, yaitu menurut Munif Chatib, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Menurut Arsita, pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu pengertian sains. Sains berasal dari bahasa Latin atau scientia, berarti pengetahuan. Sains merupakan aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbarukan. Menurut KBBI, sains adalah ilmu pengetahuan pada umumnya, pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya, atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Sains menurut para ahli. Menurut Charin dan San tahun 1989, sains adalah suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui observasi dan eksperimen yang terkontrol. Menurut Albert Einstein tahun 1940, sains merupakan sebuah bentuk upaya atau kegiatan yang memungkinkan dari berbagai variasi atau pengalaman inderawi mampu membentuk sebuah sistem pemikiran atau pola pikir yang secara rasional seragam. Terakhir, menurut San 2005, sains merupakan produk dan proses hal-hal yang berkaitan dengan sikap, metode, dan produk ilmiah. Kemudian hakikat pembelajaran sains yaitu sains sebagai kumpulan pengetahuan atau body of knowledge. Sains sebagai kumpulan pengetahuan mengacu pada kumpulan berbagai konsep sains yang sangat luas. Sains dipertimbangkan sebagai akumulasi berbagai pengetahuan yang telah ditemukan sejak zaman dahulu sampai penemuan pengetahuan yang baru. Pengetahuan tersebut berupa fakta, konsep, teori, dan generalisasi yang menjelaskan tentang alam. Selanjutnya, sains sebagai suatu proses, di mana merupakan suatu pandangan yang menghubungkan gambaran sains yang berkaitan erat dengan kegiatan laboratorium beserta perangkatnya. Sains dipandang sebagai suatu yang memiliki disiplin yang ketat, objektif, dan suatu proses yang bebas nilai dari kegiatan pengamatan, inferensi, hipotesis, dan percobaan dalam alam. Ilmuwan memberikan berbagai gagasan yang melibatkan proses metode ilmiah dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya, sains sebagai kumpulan nilai, di mana berhubungan erat dengan penekanan sains sebagai proses. Pandangan ini menekankan pada aspek nilai ilmiah yang melekat dalam sains. Ini termasuk di dalamnya nilai kejujuran, rasa ingin tahu, dan keterbukaan akan berbagai fenomena yang baru sekalipun. Selanjutnya, sains sebagai suatu cara untuk mengenal dunia, di mana proses sains dipengaruhi oleh cara di mana orang memahami keadaan dunia di sekitarnya. Baiklah, saya Vega Salina akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mia, yaitu tentang
pengertian budaya lokal dan pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Kita pahami dulu tentang pengertian budaya lokal, yang mana budaya lokal itu merupakan bentuk dari nilai-nilai lokal yang terwujud dari hasil pemikiran serta perilaku masyarakat tersebut. Jadi budaya ini berasal dari perilaku masyarakat yang terus berulang dan terbentuk secara alami seiring dengan berjalannya waktu. Budaya lokal pada umumnya dapat berwujud sebagai hasil seni, tradisi, hukum adat, ataupun pola pikir. Jadi perilaku masyarakat itu yang terus berulang tadi bisa menjadi suatu seni, tradisi, hukum adat. Hukum adat ini berasal dari perilaku masyarakat tadi, lalu ataupun pola pikir. Nah, pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Pada pembelajaran berbasis sains budaya lokal, dipadukan kebudayaan yang berkembang di masyarakat setempat dengan kurikulum sekolah, sehingga tercipta pembelajaran yang bersifat kontekstual. Tujuannya pemaduan antara budaya masyarakat setempat dengan kurikulum ini supaya ilmu sains nanti mudah diterima oleh masyarakat, tidak ditentang, dan dapat diamalkan oleh masyarakat. Budaya dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan, karena budaya memiliki kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran. Di Indonesia banyak sekali macam ragam budaya, dan setiap budayanya memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Sehingga dalam proses pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran, kurikulumnya harus disesuaikan dengan adat istiadat ataupun budaya atau norma-norma yang ada di masyarakat setempat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, supaya sains ini yang dipadukan dengan budaya lokal supaya mudah diterima oleh masyarakat, karena sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka pelajari atau yang telah mereka anut sejak mereka masih kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Becker dan Tyler yang pada tahun 1995, bahwasanya jika pembelajaran sains di sekolah tidak memperhatikan budaya pelajar, maka konsekuensinya ada dua. Pertama, menolak, atau pelajarnya menerima. Kalau menolak karena budayanya itu atau kebiasaannya itu menurut dia itu bertentangan ilmu sains dengan budaya dia. Sedangkan kalau dia menerima, ya sekedar dia terima konsep-konsep sains itu sekedar untuk melepas beban. Contohnya seperti melepas beban, dia sudah belajar ini, sudah. Mereka tidak mengamalkan ilmu sains ke dalam keseharian mereka. Sedangkan sains itu bukan hanya sekedar konsep-konsep saja, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran sains berbasis budaya lokal merupakan suatu bentuk pembelajaran yang mengaitkan antara budaya lokal dengan sains. Pembelajaran sains berbasis budaya lokal merupakan pembelajaran biologi yang dikaitkan dengan objek nyata dan kebudayaan lokal, sehingga diharapkan peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran biologi yang cenderung abstrak. Jadi misalnya contohnya keanekaragaman hayati, berbagai macam keanekaragaman yang ada hayati di sekitar tempat tinggal atau sekitar sekolah. Jadi misalnya ada suatu budaya atau suatu kebudayaan, contohnya yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, itu bisa dijadikan sebagai salah satu bahan ajar yang dikaitkan dengan budaya lokal. Jadi kurikulum sekolah bisa sesuai dengan budaya lokal dan mudah diterima oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diani. Baiklah, saya Diani Citra Lucy akan membahas tentang karakteristik pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Jadi sesuai dengan karakteristik pembelajaran sains, yaitu mempelajari alam semesta dan gejala-gejala yang terjadi di dalamnya. Jadi sains itu sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Selanjutnya, langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Jadi dari sini tampak bahwa karakteristiknya itu yang mendasar dari sains ialah kuantifikasi, yang artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Selanjutnya, sains budaya lokal di Sumatera Barat. Jadi membudayakan kearifan lokal itu sebagai sumber belajar dalam pendidikan merupakan salah satu alternatif dalam mempertahankan kearifan lokal. Nah, selanjutnya, membudayakan kearifan lokal itu dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan kembali kearifan lokal, membiasakan generasi penerus dengan pengetahuan dan pelaksananya. Nah, sains budaya lokal di Sumatera Barat itu dapat dilihat dari yang pertama ada tari indang sebagai konteks pembelajaran simetri, yang kedua songket pandai sike sebagai konteks pembelajaran simetri lipat, ketiga tessellation pada songket Minangkabau dengan motif bunga, yang keempat anyaman sebagai konteks pengukuran luas, dan yang terakhir itu mainan kucing-kucingan atau permainan begal sebagai konteks bilangan. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.